Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar makin berkembang, oke? Jadi pada video kali ini saya akan coba menyeting Juken 5 Plus ya. Saya pakai Juken 5 Plus, ECU-nya udah diganti ya. Untuk ECU-nya saya ditempatin di sini. Kenapa ganti ECU? Karena ini kan udah naik spek ya. Udah naik spek, terus kabelnya di sini soketnya, soket bawaannya. Terus ini ada tutupnya. Nah, nanti kita setting langsung tanpa harus ke tempat dyno ya. Kalau saya ke tempat dyno itu ketika di mapping nih. Untuk yang kalau ke tempat dyno itu mesin panas ya, mesin otomatis panas, terus di setting udah nemu enaknya. Nah, nanti settingan kedua itu pas ketika di pagi hari pasti ada yang ngerasa kalau misalkan si settingannya berubah, padahal itu nggak berubah sebenarnya. Tapi kan ketika di dyno itu mesin ketika panas. Nah, ini kenapa saya beli ini produk untuk connecting Juken ke HP ini, jadi nggak harus ke tempat dyno itu, biar bisa nyeting sendiri, nyari-nyari sendiri. Soalnya kalau ke tempat dyno itu lumayan ya, mau nyeting yang buat di pagi hari harus nungguin mesin adem, terus kalau misalkan nggak cocok kita harus balik lagi ke sana ngeluarin duit lagi. Nah, jadi mending cari sendiri-sendiri aja. Ini yang untuk dasarnya ya. Jadi ketika kalian baru pasang tuh kalibrasi, minimal bisa kalibrasiin dulu. Banyak caranya di YouTube kok, buat yang Juken 5, Juken 5 Plus ada banyak. Nah, ini saya beli produknya Nazril Racing Team ya. Ada yang buat di laptop dan ada juga yang buat di HP. Nah, ini saya buat di HP pakai Bluetooth. Dan di sini ada pedomannya juga, bisa kalian baca dulu ya. Jadi sebelum beli ini, alangkah baiknya kalau misalkan Juken 5 Plus, kalian harus punya dulu. Nah, ini nih Juken 5 ini ya, ini bisa di-download di Play Store. Jadi jangan beli ini dulu ketika belum ada aplikasinya. Nah, soalnya ini berbayar aplikasinya 50.000 kalau Juken 5 Plus di Android. Kalau misalkan udah ada baru kalian beli ini kayak gitu. Terus kalau di Nazril ini kita bisa request nickname-nya ya, kalau nicknya lah sebentar, kalau misalkan Bluetooth namanya siapa gitu. Ini juga bisa kalian request, cuman kalau pin kayak standar aja lah ya, biar nggak lupa. Jadi kita langsung pasang aja. Ini soketnya dibuka, tinggal dimasukin aja PNP langsung, terus connect-nya ya. Dipastikan ngeklik ya ininya, jangan longgar soalnya ya takutnya nggak connect gitu. Untungnya saya ada HP Android ya, bekas yang dulu. Nah, ini Juken 5 Plus. Nah, pastikan hal pertama itu Bluetoothnya dinyalain. Nah, ini nih ada nih kan, saya nicknya Mas Pancu request. Nah, ini udah ketemu kan, karena sebelumnya udah di ini juga, udah di setting menyeting. Nah, ketika udah ada muncul di sini baru masuk ke Juken 5 Plus. Nah, ini masih offline ya, maksudnya masih belum connect karena ini merah. Cara connectinnya kita nyalain stop kontaknya. Udah nyala, baru kita cari Bluetooth, tunggu sampai keluar. Nah, ini udah muncul nih yang Mas Manco ini. Nah, kita klik. Sorry kalau misalkan kurang jelas ya, karena ini di siang hari. Tunggu connect. Nah, get map. Nah, ini tanpa harus pakai wifi atau sinyal juga bisa ya. Yang penting connect Bluetoothnya antara motor dan Juken 5 Plus. Nah, ini kalau misalkan udah hijau berarti ini udah nyambung. Bisa kalian lihat Juken 5 Plus. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, jadi ketika kalian udah mapping di tempat dyno itu kan udah enak tuh, itu dari ketika derajatnya di 60 ke atas, karena kalau buat nyeting itu harus dalam keadaan panas. Ini saya udah nemu, udah enaknya. Nah, ketika di pagi hari itu starter susah nih, nyala, cuman harus buka gas sedikit. Nah, makanya itu saya perlu yang buat nyeting sendiri tuh biar nemuin nih. Langkah pertama kita ke sini dulu, kalibrasi dulu ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini derajatnya sekarang EOT di 50 atau 49. Cuman ini karena keadaan siang jadi udah rada panas ya.
Kalau misalkan di pagi hari itu di antara 20-an saya. Nah makanya kenapa susah nyala. Nah ini yang ketika TPS menutup di sini ya. Ini kan dari 0. Nah ini 0, kita save. Kalibrasi save. Nah ini minimum sama value TPS nya harus sama ya. Dites dulu. Nah ketika udah nutup ini udah sama, berarti udah berhasil. Terus yang ini yang paling bawah itu yang ketika TPS penuh. Nah ini bisa dilihat TPS nya 100. Nah maksimumnya di 625. Selisih 1 itu nggak apa-apa ya. Nah, TPS nya belum 100. Nah ini 100. Saya klik dulu bentar. Snap. Oke, di sini saya dapat nilai maksimumnya di 624. Nah, ketika dilepas, nah ini yang value TPS yang di bawah ini 149 sama dengan penutupan di sini yang ketika TPS 0. Ketika digas ini 624 atau 625 ya. TPS 100. Kita save lagi. Biar 625 aja saya. TPS 0 149. TPS maksimumnya 625, kita coba gaspol di 625, itu udah berhasil ya. Nah ini langkah pertama, dikalibrasi dulu. Nah itu kita keluar, masuk ke Juke 5 Plus. Nah ini karena udah di mapping untuk awal kalinya, kalau misalkan fuel start ini kan udah saya ubah-ubah ya. Nah ini angkanya dapat dari mana, kalau misalkan masih bawaan pabrik itu nggak tahu, saya lupa 0 atau gimana. Cuman ini udah di setting, tapi ketika udah di setting saya patokannya dari base map dulu. Nah ini base map yang awal ini, yang 3 angka ini nih, yang di TPS 0 1000 sampai 1500, ambil aja 307 304. Nah ini patokan buat di fuel startnya. Nah cuman di sini saya masukinnya 307 sampai 60. Nah yang settingan ini udah dari bawaan mapping, awalnya 0, ini cuma dibikin 1, nggak tahu kenapa. Tapi ini buat starter udah langsung aman. Kalau misalkan masih susah, nah ini bisa kalian otak-atik diturunin 1 atau dinaikin nih. Contohnya 3,07 turunin 1 jadi 2,07. Nah ini naikin, nah tinggal diatur ininya aja mau naik 0, berapa atau satunya. Nah ini nggak saya ubah ya full startnya, karena ini saya udah gampang starternya. Terus tinggal di save aja atau enggak di back, karena nggak ada pergantian. Jadi tetap ya 307 sampai di 60. Nah habis ini misalkan starternya udah bisa gampang, terus si idle kalian itu kayak misalkan bensinnya kayak mau kurang tuh, kayak deg mati kayak gitu, bisa setting di warm up nya. Nah ini di 250 ini bakal saya coba naikin. Saya udah konsultasi juga ya ke tempat yang mappingnya sebelumnya di Motorik, naikin bertahap di ke 0,25. Nah itu dari derajat yang temperatur 10 ini sampai ke 50, naikin aja bertahap, coba ke 0,25 ya. Ini biar lebih gampang di sel aja, bisa manual kayak gini nih, manual ditekan terus di drag. Cuman kalau saya lebih milih yang select cell. Ini dari temperatur 10 kita cari 10 sampai 50. 10 sampai 50, oke. Nah ini otomatis sudah keblok ya, kelihatan kan warnanya tuh biru. Naikin 0,25. Oke, sekali aja. Oh ya, ini kepencet, sorry. 2,75. Nah kan udah berubah ya, dari 250, 275 sampai ke yang blok di 50 ya, temperatur 50. Ini naiknya
0,25. Jadi kalau misalkan diturunin lagi berubah, ngurangin lagi 0,25, tapi kan tadi sebelumnya segini, kita tambah jadi 275 ya, 275. Nah, di sini kita save. Pokoknya itu tahap awal ketika kalian pasang Echijuken ya, yang 15 sebelum di dyno. Tapi kalau mau dyno juga harus di mesinnya ya, ketika kalian baru bore up itu jangan langsung di dyno ya, tunggulah sebulan gitu biar penyesuaian si mesin sama motornya. Nah, kita coba nyalain, apa bisa langsung tanpa digas ya. Nah, ini masih bisa gampang nyala karena diodnya udah lumayan panas ya, di 49. Jadi ketika udah fuel startnya gampang nyala, dibantu sama idle-nya warm up. Di warm up ini, nah kalian setel aja tuh, pokoknya kalian cari settingannya sendiri. 0,25 bertahap ya, bisa turun bisa naik, itu tergantung spek kalian juga. Terus habis ini kan ini udah di save ya tadi ya, udah di save, langsung buat nge-save nya lagi secara keseluruhan di execute dan otomatis motor bakal mati. Nah, ketika udah kita sukses, terus kalian disconnectnya jangan langsung dari stop kontak ya, atau baiknya dari sini aja nih, yang ini nih ya, yang kanan ini. Set, ketika udah gini berarti ini udah nggak connect lagi sama si motornya. Kita coba sekali lagi. Motor langsung gampang nyala ya, langsung gampang nyala. Nanti kita coba lagi ketika di pagi hari. Jadi cukup sekian aja ya review dari si produk Mazda ini. Untuk link pembeliannya nanti akan saya cantumkan di deskripsi seperti biasa, dan kalian bisa request sesuka hati kalian untuk masalah nickname nya. Thank you guys yang udah nonton.